Halo teman-teman, kembali lagi ya di channel Lab Mill Farming, channel edukasi membahas dunia laboratorium, pabrik pertanian dan peternakan ya. Di episode kali ini kita akan membahas di bagian pertanian ya, khususnya perkebunan kelapa sawit, dimana video kali ini sangatlah penting bagi dunia kelapa sawit maupun di perusahaan dan yang punya kebun pribadi ya teman-teman. Ini bisa kita terapkan di kebun masing-masing untuk melihat kualitas air teman-teman. Ada apa tidak mata air yang mau dibuat, sumur bor, biasa juga untuk kebutuhan kita sehari-hari juga ya teman-teman. Nah, bisa juga buat sumur pantau ini untuk melihat kualitas air yang terpapar limbah apa tidak ya. Dan yang teman-teman lihat ini adalah sumur bor atau sumur pantau di area perkebunan kelapa sawit. Nah, ini sumur bor di tempat saya kerja ya teman-teman. Ini dimana kebutuhan sumur ini untuk memantau kegiatan air di dalam tanah ya teman-teman. Dan kali ini kita membuat sumur bor caranya manual ya, di area perkebunan kelapa sawit ini ya. Caranya sangat-sangat manual. Untuk proses pengemburannya nanti bisa kita lihat ya teman-teman ya, langkah-langkahnya. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman prosesnya mendalami sumur bornya. Ini udah pernah kita buat kemarin sumur bornya. Nah, jadi ini mau kita mau kita bongkar, mau kita dalamin lagi karena airnya sudah surut ya teman-teman ya. Nah, ini proses teman-teman. Ini proses lagi jalannya pipanya, kita masukkan di dalam situ. Itu pipa sekitar kurang lebih 1 in ya teman-teman. Kita masukkan di dalam situ dengan alat bantu menggunakan air. Nah, di sini di luar ya, di jalan ya, karena titik koordinatnya di penempatan di sini, jadi ya kita bekerja di sini. Nah, dia menggunakan tandon teman-teman. Tandon itu masuk air di aliran di situ, ada dibuat lubang teman-teman, air masuk situ ya. Nah, kembali lagi di sini kita memasukkan pipa lagi, kita tambah lagi pipanya dengan kedalaman kurang lebih 6 meter up ya. Nah, jadi ini prosesnya, kita masukkan lagi dengan kedalaman 6 meter up. Ini proses apa ya teman-teman, proses sangat-sangat manual, jadi menggunakan alkon sama selang. Kalau untuk proses ini sendiri biasanya ada yang proses modern ya, itu menggunakan mesin, semuanya mesin. Tapi di sini kita menggunakan alat sederhana, yaitu pipa tadi yang bisa kita lihat tadi ya teman-teman ya, 1 in tadi. Nah, dari proses ini semua memakan banyak tenaga lah ya. Nah, bisa kita lihat itu air yang dimasukkan tadi dari lubang itu dipompa ke alkon. Nah, jadi alkon itu fungsinya untuk menghisap air yang ada di lubang itu, dimasukkan lagi ke pipa 1 in itu. Jadi 1 in itu ada lubangnya di bawah yang fungsinya itu untuk mengeluarkan batu-batu atau tanah-tanah yang di dalam lubang itu ya, biar bisa terlarut ya ke dalam air ini. Nah, bisa kita lihat ya dengan diputar-putar. Nah, ini proses mengeluarkannya ya, bisa kita lihat nanti. Nah, ini prosesnya mengeluarkan, ada panjang ya tuh pipanya dikeluarkan.
Bisa kita lihat prosesnya. Nah, ini teman-teman tuh bisa dilihat. Nah, ini dengan cara memukul-mukul ya, biar gunanya tadi kita pasang pipa baru, kita masukkan pipanya di dalam lubang pipa tadi. Jadi kita masukkan lagi pipa barunya biar dia bisa turun ke bawah pipa ya teman-teman, karena ini posisinya kita lagi nyambung pipa karena mau memperdalam lagi ya pipa yang di dalam tanah tadi, mau kita dalamin lagi. Nah, ini proses sudah selesai teman-teman ya, di blok yang tadi dekat jalan. Nah, jadi kita habis ini mau cari lagi di tempat mana titik-titik yang mau kita dalami. Nah, jadi posisinya kalau sudah dimasukkan pipa, jadi kita pindah lagi ke blok lain. Jadi ini fungsinya untuk melihat kadar air nanti teman-teman yang ada di dalam sumur pantau itu. Mudah-mudahan nanti pas kita buat ini sumurnya udah ada airnya lagi ya teman-teman ya. Ini balik lagi ke yang lain lagi, sumur pantaunya. Ini dengan metode yang sama juga yang kita lakukan tadi, pengerjaannya kurang lebih hampir sama juga ya teman-teman ya, dimana proses ini menggunakan alkon juga sebagai fungsi untuk menyedot air di dalam lubangan ini, sehingga air yang di dalam sumur pantau itu bisa kita keluarkan. Mungkin ini bagian dari tingkat inilah paling tradisional lah ya, karena semuanya ini kita buat secara manual semua teman-teman. Bisa kita lihat nanti ya. Ini untuk proses mengeluarkan pipanya, lumayan panjang teman-teman pipa yang sudah masuk. Nah, mungkin sebatas ini dulu teman-teman ya, nanti ada waktu lagi kita bincang-bincang lagi untuk masalah seputaran dunia sawit lagi ya. Kemungkinan ya yang saya sampaikan mungkin sampai di sini aja teman-teman ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.